hasil kami diskusi dengan kawan Promkes nomor 7 tadi. Jadi setelah kami input masukan dari kawan Promkes, ada beberapa hal kegiatan yang disampaikan tadi. Yang pertama PRBS, kemudian posyandu aktif, penyuluhan dalam gedung dan luar gedung, UKS, dan desa siaga. Nah, sekarang akan kami bahas TPS. Jadi Pak Kapus izin sampai TW1 berjalan, capaian puskesmas Monobutu itu PPS 34,8%. Nah, sebetulnya kalau dari sisi target tidak masalah, tapi ada beberapa indikator yang disampaikan kesulitan bagi kawan-kawan Promkes termasuk kawan-kawan bidan di lapangan untuk pelaksanaan kegiatan PPS. Nah, itu terdapat di indikator tidak merokok dalam rumah dan konsumsi sayur dan buah. Jadi dua indikator ini membuat capaian kawan puskesmas itu menarik ke bawah Pak Kapus. Nah, jadi kami siasati berlaku untuk semua kawan-kawan puskesmas di Agam Promkes. Kalau untuk tidak merokok dalam rumah, dia tidak mungkin dalam anak-anak. Tetap kita lakukan penyuluhan edukasi bagaimana bahayanya merokok dalam rumah karena terpapar anak dan istrinya, apalagi ada bayi dan balita di situ. Nah, tapi secara program kami akan mencetak stiker. Kalau tidak salah mungkin lah lebih gadang dari hemat energi itu sekitar. Di situ akan kita himbaukan bahwa keluarga ini tidak merokok di dalam rumah. Nah, dan itu dipasang di rumah strategi. Awak tempel di rumah orang tu, pasuk rumah ko lah nak doa rokok dalam rumah. Secara tidak langsung otomatis indikator itu telah terangkat. Nah, kemudian indikator konsumsi buah dan sayur. Nah, mungkin dari segi daerah pesisir mungkin sayur itu juga tidak syukur lebih lebih, apalagi buah. Tapi ini tidak sadar, meskipun ini duduk-duduk di kadai ke kawan-kawannya, jus minum jus atau jus kokak atau jeruk, sesungguhnya itulah masuk ke dalam badannya buah kan, bukan yang boleh saja yang buah. Nah, jadi itu indikatornya terpenuhi. Nah, kalau itu tercatat, berarti secara langsung Pak Kapus indikator itu sudah dipenuhi. Ke depan kami baru persentase capaian rumah tangga ber-PHBS akan meningkat. Oke, Bu Kapus, Pak Kapus, Bu Pipi, kawan-kawan ya, PJ masing-masing klaster ya, dimohon sampaikan kepada kawan-kawan seperti itu. Nah, yang kedua Pak Kapus, nah itu agak bahayu Bu Kabit, posyandu. Kalau untuk masalah dengan antara nagari dengan PT sehingga berdampak ke kawan-kawan, nanti bisa langsung yang menyampaikan karena ini yang berbicara asli. Tapi yang kami share posyandu di Monobutu itu jumlahnya 24, yang baru IRP baru 2, jadi mama miris Pak Kapus. Kami baru tadi 24 kok 22 yang ngalah, 2 yang ngalun, karena ternyata kebalikannya. Nah, kendalanya banyak benar. Kalau kendalanya mungkin sampai sore nggak siap. Tapi kesimpulan saya lah Mas Adrian, tidak ada cerita di bukan nangkop posyandu tidak ILP. Nah, Pak Kapus, kawan PJ ya, harus ILP. Nah, terkait dengan pencatatan pelaporan kita pandai-pandai. Jangan harus format yang kami bagian 7 yang saya bilang lebih sembahyang itu titik pun dilihat. Tapi ada pencatatan, ada screening Pak Kapus. Dan itu diinputkan di microsite nomor itu. Nah, kalau tidak diinputkan di situ, payahnya kawan-kawan bekerja tidak ada hasilnya. Kita di asik capaian, vaksin tidak pakai inputan di sini ya. Jadi memang strategi pemerintah awak diharapkan ke sadaki aplikasi sadonya. Tapi cuma awak ada lengkapi dong. Nah, seperti itulah kenyataannya kan. Nah, untuk capaian posyandu Bu Kabit alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapus kawan-kawan. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2026 itu 100%. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. 2025 ya. Nah, untuk tahun 2026 pelaksanaan kegiatan sampai sama semua posyandu melaksanakan kegiatan. Nah, tapi cuma akan ditentukan ratingnya menjadi ELP ya Pak Kapus ya. Oke, sip. Nah, kalau capaian seperti tadi digandeng tokoh masyarakat untuk imunisasinya karena beberapa banyaknya tidak mau imunisasi. Nah, Cili Pak Kapus itu yang dirasuan kawan Promkes Bang. Jadi Promkes itu misinya Pak Kapus, ini tidak kama-kama ada Pak Kapus, tapi ada di mana-mana. Tepuk tangan untuk misi itu aku juga.
Artinya kawan-kawan Promkeswa, Bima pun beko kegiatan yang dilaksanakan di kawan di Kesdikes Umur Putrika, apakah itu kesga, apa itu gizi, imunisasi, sebenarnya libatkan sisa karena ini yang mendesain beko barang tu capek laku. Nah artinya program di belakang sampai Promkes depan, tapi dengan catatan Isa seperti yang Pak Sabian tadi, ketika kita di depan, calian awak memang layak untuk berada di depannya. Awak dia tak tahu di buku apa, tapi cuma posisi awak di buku tu seharusnya di belakang curang kena masuk ke dalam. Nah, tinggian kualitas awak, berarti kawan-kawan yang melaksanakan program ko dengan hadir awak tu termasuk tak bantu. Ya Pak Kapus ya. Jadi selama itu bisa kurang diberdayakan. Mohon maaf ya, tapi itu kenyataannya. Kemudian penyuluhan, Bu Kabit, penyuluhan di Broputri itu berjalan seperti apa yang diharapkan. Penyuluhan ada 2, dalam gedung dan luar gedung. Di dalam gedung dilaksanakan 4 kali sebulan, artinya sekali seminggu. Tapi kecil Isa tadi jadwalnya Rabu Jumat, itu sampai jangan kaku Rabu Sabtu ya. Usahawan Isa yang banyak pasien, biasanya raminya kan di hari balai itu hari Jumat. Nah, tapi desain materinya Isa siapkan diskusi dengan kawan yang melakukan penyuluhan. Nah, kalau para lulus nanti gizi, diskusi dengan petugas gizi. Rendah imunisasi dengan imunisasi. Apa perbaikan sarana air minum air bersih dan rancak, diskusi dengan Keskes. Artinya saya sebutkan Pak Kapus ya. Tapi jadwal itu ditetapkan, jadwal itu portable lah. Bila orang banyak situ masuk. Tapi sekali seminggu harus ada ya. Kiasit saya. Alhamdulillah dan itu berjalan dengan baik. Iya nih Pak Kapus. Oke, malah dulu. Alah iya, lain sana kan. Nah, itu di situ aja di sini saya percaya di sini kan. Jadi Pak Kapus kan lagi lagi. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan di luar gedung, itu enggak masalah. Kegiatan di luar gedung, aduh kalau penyuluhan nak takap ke Isa doh. Untuk itu kan Pak Ibu kan ada sekali sebulan ada pertemuan di situ. Nah, pas pertemuan tuh minta kawan tuh jadwal penyuluhannya, minta bahannya aku yang nyusul. Walaupun dia makan jauh situ beko, dan itu tuh harus ada dokumentasian. Karena target Promkes tuh minimal 8 kali sebulan awak harus tayang di media sosial. Apakah itu di Facebook, IG, TikTok semacam yang itu tuh lah. Nah, tapi itu kok tag di Promkes ya. Promkes di Promkes. Dan ini saya sesuai yang disampaikan tadi ya. Baik. Untuk penyuluhan, alhamdulillah yang rancakku Pak Ibu kawan-kawan mohon dipertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Kemudian UKS. Nah, UKS yang pertama kesulitannya dana ada do. Sudah tuh UKS ku buka bed lah sekalian saja CKG kini, tidak apa-apa. Yang penting kini kita tim. Nah, dari 9 sekolah, 1 SMP, 8 SD. Nah, TK ada 5 belum tak pantau. Nah, biswa yang di bulan aku ada provinsi TK yo. Ya, untuk semua kawan-kawannya ketika mungkin kalau KS nak lebih tajam, ada sebutkan itu rutinitas. Kemudian juga untuk screening itu yang penting itu yang penerimaan murid baru ya di awal tahun ajaran. Nah, terus yang terakhir desa siaga Pak Kapus. Alhamdulillah lah di Covid petang kan lah meninggal desa siaga Pak Kapus ya. Lanyi kan kamu mati itu. Jadi untuk tahun 2026 aktifkan lagi iku alahadoh desa siaga di Jorong Gadiangi, tinggal cari SK itu perbaharui strukturnya balik, bahkan ambulan desanya ladona terletak di Gadiangi kan alado tidak dulu dong lanyi no tadi laporan desa lado. Nah, jadi desa siaga itu indikatornya yang pertama ada situ pelayanan kesehatan apa itu Kesdikes segala macam, ada bidang di situ. Jadi ini ada kan masuk C itu. Yang kedua ada ambulan desa. Ambulan desa itu bukan berarti orang bayar bulan. Catat CPA orang masuk SK. Catat untuk bidang desa dan juga lah. Nah, catat kamu lampiran BA itu bagian untuk SK itu topi setengah selesai untuk siaran nama. Nah, yang ketiga ada simpan pinjam kalau ada koperasi, tapi dia orang Batak lah, nenggol lantas kan dia loh. Nah, desa siaga. Ada tapulinnya, kemudian ada donor darah. Donor darah itu murah, 15 saya langsung donor darah tuh ya. Cetaknya mana murah bersih donor darah, maksudnya lampu selesai. Benar kamu lagi soalan tuh. Yang penting ada SK. Tadi lupa tadi ada SK Kasabui buka bed izin ya Pak Ibu. Iya Pak.
SK kader sampai sini yang ada. SK Nagari. Nagari. Nah, organisasi agama itu Nagari sekali. Tapi struktur itu tuh ada Lintinsek, ada Batin-Batima, Babinsa, ada Puskesmas, dan desa bla-bla itu untuk masyarakat ini. Mau di desa? Sudah mencapai target lah. Kalau kita targetkan masing-masing dari kegiatan per bulan berarti itu sudah tercapai. Jadi mudah-mudahan kita di bulan-bulan berikutnya tetap bisa meningkatkan capaian kegiatan kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang disampaikan Pak Nefri sebagai PJF Promkes tadi atau koordinator dari Promkes, mudah-mudahan nanti kita bisa koordinasi dengan Nagari dan dengan pihak sekolah dan kegiatan kita bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin itu kalau Promkes yang namanya tim Promkes tadi kata Pak Wanedi, Promkes itu tidak perlu kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, jadi tidak benar si Lisa. Nah, jadi yang lainnya tuh harus bisa lunyur sebagai perpanjangan tangan dari Lisa. Karena dalam satu hari itu kan ada beberapa kegiatan. Nah, mungkin Lisa mengajar nggak sih kok kamari itu. Nah, jadi ada kawan-kawan yang melaksanakan itu harus bisa bahwa orang kesehatan itu harus jadi TO. TO itu tahu Pak. TO itu tahu Pak. Tukang otak, jadi harus bisa malah. Kalau nggak bisa sama lobby atau juga ada lewat kan. Model Bapak atau model Pak Nefri itu TO dia kan itu tukang olah kan. Nah, jadi kalau nggak model itu nggak terjual udah yang apanya udah. Aku contohnya Pak Inu yang sampai ke Pak Inu ini Pak Kapus. Yang sasaran yang pencampak takut orang yang lah menolak, yang lah membuat sudah pernyataan tidak namun negosiasi akhirnya bisa negosiasi dek bawa yang tim Promkes Yudi Yesi akhirnya bisa nyok. Nah itulah yang Promkes jadi bisa terjual dari badannya akhirnya SPM bisa tercapai. Nah jadi walaupun Lisa ini saya ikut tapi yang lainnya bisa nanti kepanjangan tangan bahwa seluruhnya yang di Puskesmas itu harus bisa sebagai tim koordinasi dengan tambahannya. Terima kasih Pak Edi. Sedikit menanggapi yang menurut kalau tidak ada SK barana apa yang melaksanakan posyandu tetap awak tidak dikejian posyandu. Kamu di Komdak terus, aku di bukan nomor SK itu. Posyandu aktif ya. Posyandu aktif itu. Rasanya yang kami diskusikan tadi Pak Kapus begitu kawan-kawan Puskesmas itu yang saya bisa dan kami Bapak strategi yang kami sampaikan tadi terkait dengan kesulitan kawan dengan keadaan kondisi ini yang baru Nagari dengan PPT mungkin langsung berbicara aslinya dengan mereka silakan saya sampaikan ke Bu Kabit apa kondisi yang saya sampaikan ke Bapak. Terus sementara kami sudahi kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.